Buron 1 bulan, pelaku penyiram air keras kepada istri ditangkap polisi di rumah orang tuanya. Penghuni apartemen dan pemilik toko gerai unjuk rasa tolak pembangunan rumah sakit darurat pasien COVID-19. Kapasitas penuh 3 tempat pemakaman khusus pasien COVID-19 ditutup. Halo Mirsa, selamat siang. Saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Lovia Nadian. Selamat siang, Lovi. Informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini Anda harus hati-hati. Terutama bagi Anda pengkonsumsi makanan oncom. Karena seorang ibu dan anak di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia setelah memakan oncom. Selain itu, dengan harga Rp20.000, saat ini Anda sudah bisa deteksi COVID-19 menggunakan Genos yang sudah diberlakukan di Stasiun Senen dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Semuanya kami akan rangkum dalam iNews Siang selengkapnya. Empat orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia. Polisi menduga motif pembunuhan adalah balas dendam karena tidak ada harta korban yang hilang. Kesedihan Danang tak terbendung melihat jenazah 4 keluarganya tiba di rumah duka. Keluarga dan kerabat pun menyampaikan rasa duka dan ikut sholat jenazah. 4 jenazah merupakan satu keluarga, pasangan suami istri Anom Subekti dan Tri Purwati, lalu anaknya Fitri Saidi Tina dan cucunya Gali Lintang Laras Kinanti. Usai disolatkan, keempatnya dimakamkan di TPU Desa Kunir, Kecamatan Sulang. Kepergian 4 anggota keluarga ini mengejutkan seniman di Rembang. Apalagi Anom Subekti berperan dalam memajukan seni budaya seperti gamelan, ketoprak, dan wayang kulit. Selain itu, ia juga membuka usaha sewa gamelan. Sesepuh kita, saudara kita, seniman Kabupaten Rembang, Mas Anom Subekti di masa mudanya ini ada sampai dengan saat ini beliau adalah sebagai pelaku dan sekaligus pejuang seni budaya di Kabupaten Rembang, tidak akan berhenti. 4 orang yang meninggal dunia diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi pun menurunkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti tambahan. Menurut saksi, ada sepeda motor di depan rumah korban sebelum jenazah ditemukan. Diduga pelaku lebih dari 1 orang. Yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami, ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jenazah 4 keluarga ditemukan asisten rumah tangga pada Kamis pagi. Keempatnya ditemukan di atas tempat tidur dalam keadaan meninggal dunia. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Baik, pelaku dan motif masih dalam penyelidikan polisi dan kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya dugaan-dugaan yang sudah didapatkan oleh tim kepolisian di sana atas tewasnya satu keluarga ini. Betul sekali, dan kita sudah bergabung pemirsa dengan salah satu dari tetangga atau ketua RT 04 RW 01, ada Ibu Sami. Selamat siang Ibu Sami. Selamat siang juga. Baik Ibu, saat ini seperti apa kondisi di TKP? Apakah sudah aman dan sudah bisa dikunjungi warga atau masih ada penyelidikan kepolisian Ibu? Kalau saat ini masih ramai, maksudnya belum bisa dikunjungi oleh masyarakat, ini kan masih ada dari kepolisian, Mas. Masih ada penyelidikan. Baik, Ibu Sami, apakah mengetahui dari keseharian dari keluarga ini sendiri, apakah memang sebuah keluarga yang memang tidak punya masalah dengan tetangga atau bagaimana sih sosok dari keluarga ini? Sosok beliau itu dia orangnya care sama masyarakat, dia baik juga, dia nggak pernah ada masalah dalam lingkungan. Kalau setiap ada kumpulan dia selalu walaupun dia sakit selalu menyempatkan diri.
Baik Ibu, seberapa jauh Ibu lokasi rumah Ibu dengan tempat kejadian perkara ini Ibu? Karena kabarnya ada warga yang ternyata mendengar teriakan ataupun keributan saat hal ini terjadi, tepatnya pada antara Rabu malam atau Kamis pagi Ibu. Jarak rumah saya dengan rumah almarhum itu sekitar 50 meter, Mas. Tapi ada perbatasan gudang yang gudang kosong. Berarti artinya Ibu tidak mendengar apa-apa saat rentan peristiwa ya Bu ya? Waktu itu Mas, malamnya tuh jam 12 itu saya dengar ada sepeda motor, tapi nggak tahu itu ada boncengan apa enggak, saya nggak tahu. Dia itu mondar-mandir selama kurang lebih 15 menit, jam 12 malam. Nah ini kan yang pertama kali melaporkan asisten rumah tangga. Apakah memang asisten rumah tangganya ini sudah lama bekerja dengan beliau dan apakah warga Ibu juga Bu? Enggak, dia lain desa Mas. Ini enggak asisten tetap enggak. Dia cuma kalau ada panggilan seumpama almarhum beliau Pak seperti mau masak apa, dia baru manggil gitu aja Mas. Kalau dari informasi warga di sana terkait peristiwa ini, apa selain dugaan-dugaan memang ada pelaku, dugaan pelaku yang memakai motor ini, begitu? Ada informasi apa, Ibu? Ada sih Mbak, ini kemarin dari tangga sebelah katanya tuh jam 1 malam itu ada mobil juga. Ada mobil. Yang mencurigakan gerak-geriknya? Iya katanya ya, tapi motornya tuh suaranya itu pelan banget. Katanya ya sangat mencurigakan gitu. Kalau di lingkungan Ibu adakah mungkin CCTV yang bisa mengikuti atau melihat jejak dari pelaku ini Ibu Sami? Gini Mas, memang ada ya, depannya itu kan gudang LPG. Berhubung itu pas waktu kejadian itu CCTV-nya dimatiin sama bosnya. Jadi nggak tahu. Terus ada sih jarak sekitar 100 meter itu ada di toko. Tapi belum tahu juga apakah ada gambar yang tertangkap kamera mengenai pelaku ini ya Bu ya? Saat ini belum ada laporan gitu Mas. Ini masih diselidiki sama dari pihak Polres. Baik, artinya tidak ada rekam digital yang diketahui. Tadi Ibu sebutkan mengapa CCTV pada saat kejadian itu mati, Ibu? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu. Kan kemarin pas pagi itu kan saya ditanyain sama Pak Wakapolres kan, di sini ada CCTV nggak? Kalau di rumah beliau memang nggak ada. Kalau sebelahnya sih ada di gudang LPG. Terus dari anak buah kan disuruh ke LPG. Ternyata di situ pas malamnya tuh dimatiin, Mbak. Nggak tahu. Tapi biasanya memang CCTV-nya menyala begitu. Pada saat kejadian ini mati. Iya, biasanya menyala, Mbak. Baik. Terima kasih Ibu Sami atas informasinya. Kita doakan semoga ini kasusnya cepat selesai dan ini tidak terulang kembali dimanapun warga tinggal. Terima kasih Ibu Sami. Kita ke informasi berikutnya pemirsa yang juga merupakan informasi yang cukup mengenaskan ini Lofi, karena seorang ibu dan anak di Cianjur, Jawa Barat juga meninggal dunia. Keduanya diduga meninggal dunia akibat makan oncom. Sungguh malang nasib keluarga Dedi Sunardi. Ia ditinggal mati anaknya, sehari kemudian istrinya juga menghembuskan nafas terakhir. Ada dugaan keduanya meninggal dunia akibat keracunan setelah makan oncom. Oncom diterima dari tetangganya, namun baru dimakan 2 hari setelahnya. Setelah makan oncom, keluarga Dedi Sunardi pun merasa mual. Pas malam hari Senin sih Bu, Pak mual. Sempat muntah nggak? Hari Senin tuh. Sempat muntah nggak? Muntah tahu keluar tuh enggak, muntah mungkin kencing, terus pokoknya bolak-balik ke air gitu. Polisi sudah mengamankan sisa oncom yang belum dimakan untuk diperiksa kandungannya. Ya, hal tersebut masih kita dalami, karena kita kan belum tahu kandungan dalam makanan tersebut mengandung apa. Maka kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan akan mengecek kandungan dari makanan yang mereka makan. Ada barang bukti yang diamankan? Untuk sementara ini kita masih hanya mengamankan sisa-sisa makanan yang belum dimakan sama korban.
Kemudian juga kita masih mencari kemungkinan ada makanan-makanan yang dimuntahkan atau yang berkaitan dengan barang bukti. Polisi juga memeriksa tetangga yang memberikan oncom kepada keluarga yang malang ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Belasan anak terjaring razia prostitusi petugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat pada Kamis sore. Mereka juga menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ada unsur keterlibatan narkotika. Di tengah pandemi, 17 orang nekat terlibat praktek prostitusi di Kecamatan Pontianak Selatan. 10 diantaranya yang terjaring razia petugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat ternyata masih di bawah umur. Mereka tertangkap ketika sedang menunggu pemesanan dari pria hidung belang melalui media sosial. Bahkan beberapa diantaranya sudah berulang kali terjaring razia prostitusi online. Ada yang sudah 4 kali diamankan, ada yang baru, rata-rata ini baru. Sudah ada ditemukan mucikari atau bermonya? Dugaannya? Kami tergantung dari Polsek yang lagi mendata. Kalau memang ada dapat, nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai tupoksinya. Petugas kepolisian bersama KPPAD Kalbar juga menemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi, baik yang sudah terpakai maupun yang belum terpakai. Jaringan prostitusi online di Pontianak Selatan ini sudah menggurita sejak Desember 2020. Sejauh ini belum ditemukan untuk barang-barang yang terindikasi untuk narkotika, tapi untuk barang-barang yang lain, Bu, ya, yang seperti alat kontrasepsi itu ada di TKP. Sembari menunggu hasil tes urin untuk mengecek apakah ada unsur narkotika dalam kasus ini, anak-anak yang masih di bawah umur akan dititipkan sementara di shelter milik pemerintah kota Pontianak. Sedangkan mereka yang di atas usia 18 tahun akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yunia, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang suami yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya di Jambi. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah orang tuanya usai menyiram air keras ke wajah istrinya. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo menggerebek sebuah rumah di Desa Lempur Mudik, Kecamatan Gunung Rayo, Kabupaten Kerinci, Jambi. Rumah itu disinyalir tempat persembunyian Iskandar, pelaku penyiram air keras ke istrinya. Pria 28 tahun ini ditangkap di rumah orang tuanya setelah 1 bulan menjadi buruan polisi. Pelaku melarikan diri setelah menyiram air keras ke istrinya yang minta cerai. Penangkapan sempat terkendala karena orang tua pelaku menolak anaknya dibawa polisi. Untuk motif yang dilakukan tersangka dalam melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya adalah tersangka cemburu terkait dengan tersangka saat itu menjalani hukuman dalam kasus narkotika. Saat itu korban tidak pernah besuk sehingga tersangka menduga bahwa istrinya melakukan perselingkuhan terhadap orang lain. Iskandar nekat menyiramkan air keras ke istrinya 8 Januari lalu. Akibat siraman air keras, istrinya mengalami luka di bagian wajah dan mengenai bibi serta keponakannya yang ada di dekat korban. Buat saya di situ seperti sampah, nggak dihargai apa. Dan selama saya di Jambi cukup berkorban untuk dia apa, bekerja apapun saja untuk kehidupannya, tapi dianya malah hianat di rumah tangga orang. Iskandar kini ditahan Mapolres Tebo. Pelaku yang sebelumnya baru bebas dari penjara kini terancam kembali ke lembaga pemasyarakatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 tukang pijat menjadi korban penganiayaan di rumah pijat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 1 korban tewas di lokasi dan 1 lainnya mengalami luka parah di kepala. Diduga pelaku yang juga pelanggan pijat langsung kabur dengan sepeda motor tanpa memakai baju. Warga memenuhi tempat kejadian perkara di Panti Pijat Berkah, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur.
1 orang pemijat tewas dengan luka bacok di kepala dan sekujur tubuhnya. Sementara seorang lainnya terluka parah di bagian kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Kabupaten Sidoarjo. Saksi mata melihat korban yang bersimbah darah berteriak minta tolong. Ia pun segera mengejar pelaku yang kabur dengan mengendarai sepeda motor dari rumah pijat dalam keadaan tak berbusana. Berapa orang tuh, Mas? Berapa orang? Satu orang. Keluar lewat depan atau belakang dia, Mas? Lewat sini, Mas. Langsung ke sana. Oh, langsung sana. Ke timur. Kondisinya? Gak pakaian. Gak pakaian? Bugil ya? Bugil. Naik sepeda gitu? Naik sepeda, beat hitam merah. Sempat dikejar Mas sama Masnya tadi? Sempat dikejar, Mas? Sempat kejar kan, Mas? Anggota kepolisian Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan identifikasi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan golok serta sandal dan sepatu milik pelaku. Tadi diketahui dilakukan peristiwa pembunuhan itu berlangsung. Jadi ada 2 korban sebagai 2 pemijat tadi atau terapisnya mengalami luka tusuk, yang satu terjadi mengakibatkan meninggal dunia dan satu lagi segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini kepolisian masih mengejar pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian besar wilayah Bali membuat 2 pesawat mengalami penundaan pendaratan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Kedua pesawat akhirnya mendarat dengan selamat usai berputar-putar di udara sambil menunggu cuaca stabil. Inilah pantauan udara dari aplikasi Flight Radar 24 yang memperlihatkan pesawat Garuda Indonesia dan Citylink yang berputar-putar di perairan selatan Bali akibat cuaca buruk. Hujan deras dan angin kencang yang diperkirakan mencapai 40 knot membuat pesawat Garuda Indonesia 424 yang semula dijadwalkan mendarat pukul 21:45 waktu Indonesia bagian tengah harus mengalami delay selama 60 menit dan akhirnya mendarat dengan selamat sekitar pukul 22:47 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara pesawat Citylink QG196 mendarat dengan selamat pada pukul 22:35 atau delay sekitar 25 menit dari jadwal mendarat pukul 22:10 waktu Indonesia bagian tengah. Pesawat Garuda Indonesia 424 rute Jakarta-Denpasar membawa 44 penumpang dan pesawat Citylink QG196 rute Jakarta-Denpasar membawa 48 penumpang. Pesawat rute yang satu itu rute dari Cengkareng, Bali, yang lagi satu itu dari Halim Perdana Kusuma, Bali rutenya. Jadi yang Garuda Indonesia dari Cengkareng, sedangkan yang Citylink itu dari Halim Perdana Kusuma. Pasca penundaan sekarang seperti apa Pak kondisi penerbangan Pak? Sudah normal kembali? Kalau saat ini kondisi penerbangan normal sih ya, karena memang cuaca juga relatif lebih cerah. Walaupun sempat mengalami penundaan pendaratan, hal tersebut tidak mengganggu jadwal lalu lintas penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mendisiplinkan warga berlalu lintas, Korlantas Polri akan memperluas penerapan tilang elektronik. Korlantas Polri menargetkan 19 Polda akan menerapkan tilang elektronik. Korps Lalu Lintas Polri akan memperluas penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di sejumlah wilayah di tanah air. Selain merupakan program 100 hari kerja Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit, penerapan tilang elektronik diyakini dapat menekan pelanggaran hingga 40%. Dalam 100 hari kerja, Korlantas Polri menargetkan 19 Polda sudah memperlakukan tilang elektronik. Program yang akan diluncurkan pada bulan Maret 2021 sudah 6 Polda yang wilayahnya siap diterapkan sistem tilang elektronik, yakni Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar 19 Polda yang akan kita lakukan. Dan kemudian di tahap pertama ini rencana akan kita launching di bulan Maret. Yang Polda-Polda yang sudah siap, ini antara lain ada 5 Polda dan beberapa kita Polres jajaran.
Dengan demikian harapan kita secara bertahap nanti program 100 hari Bapak Kapolri ini kita bisa capai nanti sampai target kita 19 Polda. Kepala Puskesmas Belanting Kecamatan Sambalia, Lombok Timur, Mansur, berteriak histeris karena takut disuntik vaksin. Mansur baru bisa disuntik setelah tenang dan seluruh tenaga kesehatan kompak memberikan semangat. Seorang anggota TNI dan petugas puskesmas harus menahan Mansur, Kepala Puskesmas Belanting Kecamatan Sambalia, Lombok Timur, saat ia akan divaksin COVID-19. Berulang kali Mansur berusaha menenang dirinya, meski selalu gagal. Dalam video berdurasi 1 menit 21 detik yang beredar di sosial media ini, Mansur disemangati oleh anak buahnya. Dan inilah ekspresi Mansur yang menjabat sebagai kepala puskesmas saat divaksin. Gimana Tegal? Vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Lombok Timur berlangsung serentak sejak awal pekan kemarin di sejumlah lokasi. Jumlah tenaga kesehatan di Lombok yang akan menerima vaksin sebanyak 5.360 orang. Hingga kini baru 618 yang mendapat vaksin dan 222 orang gagal divaksin karena faktor kesehatan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah menutup 3 tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 karena penuh. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.